Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Melanjutaken maos kitab Takriratus Sadidah ingkang bahas tentang amal ibadah kula saha panjenengan sedaya. Mugi-mugi kelawan anane belajar ilmu fikih kados mekaten saged nyebabaken nyempurnaaken amal ibadah kula saha panjenengan sedaya sehingga nyebabaken amal ibadah kula saha panjenengan sedaya dipun trami dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Niki diterangaken ayyuhumal afdal al-adzan amil iqamah. Saking amalan adzan lan qomat, pundi amalan sing paling utama? Dene para ulama diterangaken al-adzanu amalan adzan wahdahu namung adzan tok niku nilainya afdal minal imamah. Ganjarane luwih utama katimbang ganjarane tiyang sing dadi imam. Niki pendapat saking indal Imam Romli. Pendapat Imam Romli. Muadzin tiyang sing adzan niku nilainya lebih utama katimbang imam. Cuman para hadirin kadang-kadang tiyang niku banggahan dari imam katimbang jadi tukang adzan. Monggo menungso kaya-kaya dadi imam niku wau istimewa, orang yang paling alim atau orang yang sempurna. Tapi di sisi Allah ternyata orang yang adzan ini yang lebih utama. Karena para hadirin tanpa anane kumandangnya adzan gak mungkin terlaksana daripada sholatul jamaah. Karena sebab muadzin ngumandangaken adzan sehingga kula saha panjenengan sedaya pirsa lek pun mlebet wekdale salat. Wal adzanu ma'al iqamah. Adapun apabila wonten tiyang nglampahi adzan ma'al iqamah digandeng kelawan qomati. Afdalu lebih utama minal imamah katimbang jadi imam. Inda Imam Ibn Hajar pendapati Imam Ibnu Hajar. Bila menawi Imam Romli muadzin kali imam mutlak afdalan muadzin. Tapi menawi pendapatipun Imam Ibnu Hajar muadzin ganjarane iso ngungguli imam mbok pilih muadzin wau gandeng kelawan iqamat. Nah, memang iqamah itu haknya muadzin. Kalau orang lain moro-moro badhe iqamat mboten angsal. Kecuali kalau ada pasrah daripada yang adzan. Lek moro-moro wonten sing adzan wonten standby wonten ing ngriku. Lajeng panjenengan moro-moro mimpin iqamat. Niki termasuk ghasab, bukan hak Anda itu. Kalau memang ingin Anda iqamat, izin dulu sama muadzin. Nah, menawi wonten tiyang azan kali iqamat, pendapat Imam Ibnu Hajar afdal. Lah pendapat Imam Rafi'i wal imamatu afdal mutlaqan. Kalau pendapat daripada Imam Rafi'i menjadi imam itu sudah segala-galanya sudah. Lebih utama daripada orang yang adzan atau orang yang adzan dan iqamah. Apa dasarnya daripada Imam Rafi'i? Kok bisa mengatakan imam itu
lebih afdal. Padahal kalau lihat zahiriannya muadzin, karena memang ada ayatnya dari Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihah. Sayyidatina Aisyah ngukumi niki hadis muji tiyang ingkang azan. Adapun Imam Rafi'i berpendapat seorang imam itu lebih utama ketimbang tiang azan yang ngendikan liqiyamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keranten dadi imam niku lelampahane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku setiap pelaksanaan salatul jamaah pasti posisi jadi imam. Karena itu jika ada orang posisinya imam berarti dia afdal, amalannya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pasti para hadirin, para ulama itu punya dasar. Lajeng para hadirin diterangkan pindah di ngriki wali annaha lan kronos dan sesungguhnya dan karena sesungguhnya itu jamaah fardu kifayah, hukumi fardu kifayah. Napa fardu kifayah nih? Jika ada sekelompok orang yang melaksanakan daripada itu fardu, maka orang yang lainnya gugur daripada dosanya. Tapi kalau tidak ada sama sekali yang melakukan daripada itu jamaah, monggo sak kampung niku wau dosa kabeh. Jamaah sing kados pundi? Apakah jamaah di rumah dengan istri kita itu terhitung daripada menggugurkan jamaah fardu kifayah? Boten para hadirin. Sifatnya jamaah di situ terlihat daripada syiar agama Islam. Dilakukan ada di tempat yang bisa kelihatan daripada syiar agama. Baru itu yang bisa menggugurkan daripada fardu kifayah. Tapi kalau pelaksanaan jamaah itu nggak terlihat daripada kesyiaran agama, maka nggak bisa gugur daripada fardu kifayah. Kampung niku ora hadirin. Sakit kula saha panjenengan sedaya pastekaken makmur, sae tiange, tentrem ayem. Niku sampeyan tingali masjide utawi langgare mau. Lek masjide kampung ngriku langgare kampung ngriku jamaahane makmur, insyaallah kauripane tiyang ngriku makmur. Tapi lek wis daerah ngriku masjide kampunge napa langgare, ternyata sing jamaah mambu lemah kabeh. Tuwek-tuwek tok sing liyane mboten nonton padahal nggih bok sing nom-nom. Tapi sing jamaah niku sing tuwa-tuwa tok. Bisa dipastikan kehidupan daripada kampung itu kurang baik. Habis ini kalau kula saha panjenengan sedaya ndelek griya, ingin tumbas griya. Cari daripada daerah yang di situ pelaksanaan daripada sholatul jamaahnya makmur, insyaallah sae lingkungan sing kula saha panjenengan sedaya panggone niku. Karena pengaruh para hadirin. Lingkungan sing griya badhe panjenengan tumbas pengaruh. Lawan apa? Lawan anane yuga-yuga kula saha panjenengan sedaya. Lek lingkungane kurang makmur agamane, kurang sae daripada agamanya, nanti khawatir anak-anak kita ini terpengaruh daripada itu semuanya. Tapi lingkungan ini gua masya Allah makmur, jamaah makmur, pengajian makmur, kegiatan ini sekedar kata ini membawa daripada mental putra gula sahabatnya dan seterusnya. Lajeng diterangkan pindah di ngriki para hadirin aqsamus sholawat min jihadil adzan wal iqamah arba'ah. Pembagian daripada salat yang dianjurkan untuk diawali dengan azan dan iqamah itu ada 4. Yang pertama, ada sholat itu yusannu fihil azan wal iqamah.
Seseorang itu disunnatkan untuk mengawali azan, mengawali sholatnya disunnatkan azan dan iqamah. Salat napa niku? Wa huwal maktubatul khamsu. Gini ku salat limang waktu. Salat limang waktu niki sunnah diawali kelawan azan dan kelawan iqamah. Baik salat jamaah utawi salat piyambak. Salat yang griya piyambak tetap sunnah azan wal iqamah. Lebih-lebih salatul jamaah sunnat pelaksanaan daripada azan dan iqamah. Begitu juga wal jumu'ah, salat Jum'ah disunnatakan minda untuk diawali azan dan iqamah. Nomor kali wonten salat niku yusannu fihil iqamah dunal adzan. Ada satu salat untuk pelaksanaannya enggak disunnatkan iqamah. Enggak disunnatkan azan. Hanya iqamah. Kalau diawali azan enggak dapat sunnah, memang enggak ada kesunatan dari syariah. Tapi kalau diawali iqamah dapat daripada pahala sunnah. Kados napa jenenge salat sing disunataken iqamah tok. Idza jama'a baina sholatan. Idza jama'a ketika menjamak itu orang baina sholataini di antara dua salat. Au qadha atau dia itu mengqadha. Nyaur faraidha beberapa fardu mutawaliyah yang berkelanjutan. Untuk yang lambai sholat jamak, birangan jamak takdim, birangan jamak takhir, maka sunat adzan dan iqamahnya di awal tok. Kalau memang dikerjakan jamak takdim, berarti zuhurnya didahulukan sebelum pelaksanaan sholat zuhur, adzan dan iqamah. Kemudian sholat asarnya nggak usah adzan. Enggak ada kesunatan adzan, cukup untuk pelaksanaan sholat asarnya dengan iqamah. Begitu juga kalau jamak takhir, berarti kalau jamak takhir ini terserah, dhuhur si terserah, monggo, asar si monggo. Lek jamak takdim kita dhuhurin. Tapi lek jamak takhir, napa dhuhurin monggo, asarin monggo. Sing afdal yang pundi? Kalau jamak takhir itu yang kita dahulukan, ya ada beberapa pendapat. Ada sebagian berpendapat zuhur sih karena waktu yang pertama adalah zuhur. Ada yang berpendapat asar karena asar itu waktu itu tepat waktunya. Semuanya ada dasar, terserah. Panjenengan badhe ngelambai jamak takhir, adzan riyin, napa zuhriyin atau asariyin monggo. Yang pasti salat yang pertama dianjurkan adzan dan iqamah. Adapun yang kedua, cukup iqamah, enggak pakai adzan. Lajeng sing nomor 3 para hadirin, ada lagi salat yusannu fihi nida. Disunnatkan mau pelaksanaan salat itu diistilahkan nida. Napa nida niku? Salatan jami'ah rahimakumullah. Niku diistilahkan nida. Kalau kalimat Allahu Akbar azan. Lek niku wau as-salatu jami'ah rahimakumullah. Niki diwastani nida. Hanya sunnat membacakan nida. Salatan jami'ah rahimakumullah. Salat napa? Wa wan nawafil allati tushra'u fihal jamaah. Dianjurkan untuk nida untuk salat-salat sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Salat Idul Fitri, salat Idul Adha, salat Graono. Niki sedanten amalan-amalan salat sunat yang dianjurkan untuk berjamaah. Karena itu untuk memulainya pakai azan,
tapi salatan jami'ah rahimakumullah. Salat witir di Ramadan tok. Salat witir itu dianjurkan jamaah kalau di Ramadan. Juga diawali dengan nida. Baik. Atau salat jenazah. Pun adzan, katanya jenazah, salat jenazah adzan. Cukup salatan jami'ah dilaksanakan daripada itu jamaah. Itu hukumnya sunnah. Nomor sekawan para hadirin, ismun la yusannu fil adzan walal iqamah walal nida. Salat yang enggak disunatkan adzan, enggak disunatkan iqamah, juga enggak disunatkan salatu jami'ah rahimakumullah, juga enggak sunnah. Salat napa? Wa huwa fin nawafil allati la tusra'u fiha al-jamaah. Yaitu salat-salat sunat yang tidak disyariatkan, yang tidak ada kesunatan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Ya udah, enggak pakai adzan, enggak pakai iqamah, enggak pakai salatu jami'ah rahimakumullah, enggak pakai, langsung pelaksanaan napa jenenge salat. Kata salat duha, salat qobliyah, ba'diyah. Cuman apakah boleh salat yang enggak dilaksanakan berjamaah Monggo. Enggak ada syariat jamaah, tapi kita laksanakan berjamaah. Kalau memang itu lebih maslahat, monggo. Seperti di perkantoran, kita adakan salat duha bersama. Pegawai-pegawai kantor harus ke masjid semuanya untuk pelaksanaan sholat duha bersama. Berarti ini tambah bagus. Sehingga menyebabkan Anda menjadi pelantara, orang-orang yang lain itu bisa melaksanakan daripada sholat duha. Kalau dengan adanya pelaksanaan sholat duha, itu bisa menarik orang lain, bisa juga melaksanakan sholat duha. Sekalipun itu nggak ada dalam syariat untuk pelaksanaan jamaah, nggak ada masalah. Witir, katanya witir itu ada di bulan Ramadan. Iya, kalau memang sholat witir itu menyebabkan orang lain bisa istiqomah untuk melaksanakan sholat witir juga. Apa jeleknya? Setelah sholat isya, supaya teman-teman ini bisa sholat witir, nggak sampai tinggal sholat witir, diadakan pelaksanakan jamaah sholat witir. Monggo, wah ini bid'ah, nggak ada aturan. Sesuatu hal yang membuat maslahat itu lebih baik daripada Anda nggak melaksanakan sholat witir sehingga menyebabkan Anda sholat witir sendirian sehingga menyebabkan orang lain nggak sholat witir. Nah, ini kurang baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Paling baik-baik manusia itu adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan Anda ajak mereka sholat duha bersama, sholat witir bersama, manfaat. Anda khairun nas. Lajeng para hadirin diterangkan bina dikiriki. Hukum daripada adzan wal iqamah, huma itu keduanya sunnatani muakkadatan. Adzan dan iqamah itu sunat muakkad. Sunnah yang sangat ditekankan oleh Rasulullah. Rasulullah nggak pernah ninggal. Setiap mau sholat pasti ada adzan dan iqamah. Karena itu dikatakan sunnatun muakkadah. Khususnya di kapan? Fil jum'ah wal khamsi al maktubat. Khususnya wonten di salatul jum'ah dan 5 waktu. Lajeng ing dalem adzan iki wonten syarat sah. Adzan itu dikatakan sah sehingga mendapatkan pahala, ada syaratnya. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti ngendikan untuk setunggal hadis, man adzana sab'ina sinin muhtasiban kataballahu lahu bara'atan minan nar. Siapa orang yang azan selama 7 tahun di masjid itu ditugasaken azan. Pira suwene? 7 tahun. Muhtasiban.
dia sedikit nggak berharap daripada upah, nggak berharap, dia nggak dapat bayaran. Maka apa janji Allah? Kataballahu lahu, Allah akan menulis bagi dia. Dibuatkan daripada rekomendasi datang Allah. Apa rekomendasinya? Bara'atun minan nar. Orang ini bebas daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, niki istimewai yang sing adzan dapat rekomendasi saking Allah Subhanahu wa taala. Sinten sing cerita? Haji Yasin, sanes kula namung macakan hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita bagaimana menyikapi daripada hadis ini. Mau apa enggak menjadi orang yang akan mendapatkan daripada rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Awitnya kok lek wonten di ketakmiran dari susunan ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksi, sing paling istimewa seksi muadzin. Seksi muadzin. Syarat sahih azan punisya. Diterangkan yang kiri ingkang pertama, adzan itu dikatakan sah dan mendapatkan pahala al-muwalah. Berkelanjutan antara lafaz yang pertama ke lafaz yang kedua. Baina kalimat ya, di antara kalimat-kalimat adzan itu berkelanjutan, berkesinambungan. Boten terlalu panjang pemisai. Nah ini ku malih boten asal mualah. Lek boten mualah enggak sah adzane. Enggak oleh ganjaran, boten angsal fadilah sunnah. Nomor kali at-tartib, urut. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebagaimana Bilal bermimpi seseorang yang mengumandangkan kalimat tersebut. Nih, azan ini di awal mulanya karena sebab mimpinya daripada Bilal. Nomor 3 para hadirin, dukhulul waqti, manjing waktu. Durung dohor adzan dohor. Nggih mboten sah. Langkung-langkung lek posoan niku kudu hati-hati. Kudu hati-hati langkung-langkung waktu maghrib lan subuh. Lek biasa ini adzan-adzan yang kita dengarkan itu ada waktu ikhtiyat. Kalau nggak salah di Pasuruan ini ikhtiyatnya 2 menit. Setelah masuk waktu ditunggu 2 menit baru azan. Itu namanya waktu ikhtiyat. Waktu hati-hati supaya memastikan udah masuk waktu. Tapi kalau di bulan Ramadan kalau bisa subuhnya jangan ada waktu ikhtiyat. Kalau subuh kalau bisa jangan ada waktu ikhtiyat. Kalau bisa tepat waktu langsung azan. Kenapa? Kalau ada waktu ikhtiyat, ada menunggu 2 menit baru azan, khawatir mereka masih bisa makan. Oh, durung subuh aja. Durung azan aja. Tak nutup ngerokokku gari 500. Akhirnya batal daripada puasanya. Padahal udah masuk subuh, cuman di situ ada waktu ikhtiyat 2 menit. Nah, kalau khusus di Ramadan dipas. Kalau maghrib ya ada masalah. Di waktu ikhtiyat 2 menit mboten napa-napa. Lajeng para hadirin, di ngriki ada perkecualian. Ada salat sebelum waktu boleh adzan. Illa fi sholatin wahidatin, kecuali ada di satu salatan fayasikhul adzan laha, boleh adzan untuk itu salat qabla dukhulil waqti, sebelum masuk waktu. Salat napa? Wa huwa al-adzanul awal li sholati subhi. Yaitu adzan yang pertama untuk pelaksanaan salat subuh. Kapan waktunya adzan yang pertama itu? Wa waqtuhu ba'da muntasafil lail. Yaitu di pertengahan malam. Di pertengahan malam. Itu adzan, disunatkan adzan. Wal afdal, tapi yang paling utama itu ma'aduhu di waktu sahar, yaitu ketika masuk waktu sahur ya, antara jam 3 niku diaksanakan adzan, dan berketepatan itu di adzan
di waktu itu dikatakan fajar kadzib. Lewat dari Mekah, ketika keluar daripada fajar kadzib ini anak nyeleret orang hadirin. Mergane yang diwasani fajar kadzib. Napa kadzib nugoro? Bukan fajar sodik. Kalau fajar sodik itu sebagai tanda masuknya waktu subuh. Tapi kalau fajar kadzib belum subuh, tapi ada sinar nyeleret. Kalau fajar sodik itu merata di ufuk timur itu. Itu berarti fajar sodik. Kalau nyeleret gitu aja fajar kadzib, tetap sunnah azan. Di Indonesia ada sebagian tempat dilaksanakan daripada azan. Di Pasuruan kados-kados mboten nate kepireng nggih. Azan waktu fajar kadzib mboten wonten, tapi aslinya eco. Hasilnya eco berarti. Dengan adanya azan fajar kadzib, lingkungan daripada situ bangun semuanya. Bisa melaksanakan sholatul tahajud. Juga menjaga daripada keamanan. Orang yang mau berbuat kejelekan di jam segitu, wis azan kan. Wong wis tangi kabeh wurung berarti. Sebetulnya Islam ini kalau kita terapkan sahih dalam kehidupan kula sahabatnya saya. Wa ammal adzanul awal, nada salat subuh niku angsal belum masuk waktu adzan. Gini kok waktune mulai muntasifil lail separuh wengi, tapi paling afdal waktu sahur. Marangan mangke lek wis manjing waktu subuh adzan malih. Ini adzan fajar shadiq. Wa ammal adzanul awwal li salatul jum'ah. Dan adapun adzan yang pertama untuk pelaksanaan salatul jum'ah. Biasanya kula sahabatnya sedaya lek badhe nglambe salatul jum'ah adzannya 2 kali. Nggih. Fa fihi khilaf. Di situ ada pertentangan ulama. Ada perbedaan ulama. Wal mu'tamad dan yang kuat, al mu'tamad ini berarti pendapat yang kuat, ayyakuna ba'da dukhulil waqti. Kalau bisa adzan Jumat itu masuk waktu. Tapi kalau di sini memang dua-duanya masuk waktu. Adzan pertama dijahakan masuk waktu sholat zuhur. Adzan yang kedua ketika imam mau melaksanakan daripada khutbah. Tadi di situ nggak ada ikhtilaf. Adzan dua semuanya masuk di dalamnya waktu, nggak ada masalah. Tapi kalau umpama dilaksanakan jam 11 boleh ikhtilaf. Ada sebagian ulama yang memperbolehkan, ada sebagian ulama yang nggak bersependapat. Kalaupun tanggal 11 jam 11 adzan atau setengah 11 adzan, saya ngengetaken kanca-kanca ini buyar kabeh sik teko penggaweane. Ayo Jumatan, ayo ringkesi. Nonton ora. Nah ini ajaran yang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga nomor sekawan kaunuhuma min wahid. Adzan itu dari satu orang. Bukan gantian. Nonton yang 3 gantian. Ya Allahu Akbar. Terus kedua, asyhadu an la ilaha illallah. Ada dapat sunnah nih. Lajeng ayyakuna bil arabiyah. Bahasa Arab, pakai bahasa Arab. Yang terakhir ringi-ringi al-jahru bihima idza kana di jamaah. Maka dikeraskan itu adzan kalau memang adzannya itu untuk berjamaah. Cuman para hadirin ada beberapa kesempatan dianjurkan untuk adzan. Keadaan, ada beberapa keadaan dianjurkan adzan. Yang ini terangkan wahiyya al-mahmum. Ketika panjenengan niku wau diliputi kelawan kesusahan. Susah, sumpek, masalah sampean adzan. Mosok jelis gak usah mosok niki anjurannya Kanjeng Nabi. Sampeyan lek kepingin insyaallah dikei ndang-ndang, dikei kesenengan dengan adanya panjenengan semakin susah sampean adzan. Tapi ojo banget lho. Nggih sampean ndok omahe wadan sak banget-banget. Apa? Wah aku sumpek aku. Dari kajian sing kok adzan. Gak waras wong iki. Wal masru' lan wong sing edan adani. Ada usaha untuk insyaallah medal niku ujine. Wal ghadban ketika ngamuk. Wal ghadabu minasyaitan. Al ghadab minasyaitan. Wong ngamuk niku sing nyupot setan. Lah sedikit banyak
bagian ulama menjelaskan termasukannya Nabi, setan niku lek krungu adzan melayu. Karena golek ana wong ngamuk, adzan ono. Nggih. Nggih Bu, lek sejaran ngamuk Bu sampeyan adzane Bu. Lah niki anjuran. Wa man sa'a khuluquhu, punya istri yang istri atau suami yang akhlaknya enggak baik, peringai-peringainya enggak baik. Malah enggak hanya manusia yang ngeri. Min insanin au bahimatin. Manusia atau hayawan. Kalau hayawan kurban katanya dibeleng berot. Dianjurakan diadani dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng tambah ambil qomat mboten. Kalau itu semuanya hanya adzan. Ada yang disunatkan dengan qomat kapan? Fi udunil maulud. Ketika ada anak yang lahir, baru lahir. Kanan diadzani, kiri di qomati. Kemudian orang yang musafir mau bepergian, sana harus haji tak lho para hadirin. Sampeyan kate nang Malang, kate nang Surabaya sebetulnya sunat untuk diadzani. Cuma aja nyeluk tonggo. Enggak ada juga kabeh kok ngadani balik kate musafir. Kate nanti kan umroh enggak kate nang Surabaya kate nang Malang. Saya panjenengan ngelape adzan piyambak mboten napa-napa. Untuk pelaksanaan musafir. Lebih-lebih mau berangkat daripada ibadah haji atau umroh, diadzani dan iqamati. Kemudian inzalul mayyit fil qabr. Menurunkan mayit ada di kuburan, dianjurkan adzan dan iqamat. Bukan adzan tok. Anak lahir adzan iqamat, bareng ngoten tiyang kesa adzan iqamat, nyalap mayit wonten di kuburan adzan kali iqamat. Insyaallah di pengajian ingkang bakal dugi nerangaken syarat sah muadzin. Syarat muadzin lek wau syarat sae pelaksana adzan. Lek niki sing bakal dugi syarat muadzini, orang yang adzan. Syaratnya ya apa? Insyaallah diterangkan nanti di pengajian yang bakal dugi. Dan kula tutup napa wonten ingkang perlu dibahas monggo. Dan kalau memang nggak ada kita tutup. Mudah-mudahan penjelasan-penjelasan ini menjadi wawasan bagi kita sekalian dalam permasalahan daripada ibadah salat. Insyaallah kalau ana pirsa ngaji ilmu nek ngenten tangi saking alam kubur yusyadul mar'u ma'al ulama, dikumpulaken kelawan para ulama. Amin Allahumma. Kirang langkungnya napa punten wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh napa? Nggih. Nyuwun barokah suratul Fatihah Jamal Al-Ustaz Abdul Khalik, pengasuh daripada pengawasan wonten niki masjid niku tepati setiap pagi Ahad pagi. Dengan harapan mudah-mudahan para hadirin kelawan barokah suratul Fatihah saking kula saha panjenengan sedaya amal saking Ustaz Abdul Khalik niku diterami dening Allah, kelepatan-kelepatane disepurah dening Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kathah sing nyakseni bile Bapak Abdul Khalik niki tiyang ingkang sae. Tiyang niku seneng guyon, humoris. Pengajian nggih ngoten. Kanten muga-muga husnul khatimah. Muga-muga sumrambah pindah Fatihah dalem menika dumateng keluarga kula saha panjenengan sedaya ingkang sampun wonten di alam barzakh. Amin Allahumma amin bi sirri asraril Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabb darabna wa anana asrafna ala ladha fatub alaina tawbah taghsil kulli awba wastur lana al-awrati wa amin ar-ra'ati waghfir li walidina
ربي والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين. نهضى بكل صلى وسلم ربي عليه حتى وآله عدد تخصيصه والحمد لله في البدء بسم الله توكلت على الله بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توكلت على الله ولا حول